hanya di Project. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Andi Nathanael, di acara Kultum Project Property. Semoga acara ini bermanfaat ya. Dan Anda silakan subscribe, like, dan share kalau menurut Anda bermanfaat. Kali ini saya akan bicara mengenai produk, karena kemarin kita sudah bicara masalah promosi ya. Karena ini adalah Kultum Project Property. Project itu adalah satu aplikasi ya. Silakan Anda download aplikasinya di situ di handphone Anda, iOS maupun Android. Karena ini adalah properti, kita bahas properti, maka kita akan bicara mengenai properti. Properti sendiri itu ada banyak tipenya ya, banyak macam-macamnya, kategorinya, dan Anda bisa lihat di Kultum Project Property di awal-awal. Nah, teman-teman, kita bicara masalah produk nih ya. Produk itu kalau mau laku tentu harus bisa memenuhi kebutuhan daripada orang yang membelinya. Orang membeli produk karena dia butuh terhadap produk itu. Nah, di properti kan banyak nih. Produk properti itu ada rumah, apartemen, villa, segala macam ya. Covering juga. Nah, bagaimana caranya Anda memenangi kompetisi supaya konsumen ngelihat produk Anda? Yang pertama, Anda harus punya diferensiasi. Anda harus punya perbedaan. Supaya Anda mempunyai keunggulan. Untuk membuat suatu perbedaan itu perbedaannya seperti apa? Pintunya dibalik? Enggak dong. Ya. Terus apa dong buat perbedaannya? Yang mau perbedaan itu adalah konsep. Karena kalau rumah ya rumah. Cuma yang beda kan nanti ukurannya, lokasinya, menghadapnya, berapa jumlah kamarnya. Itu bukan konsep. Tapi yang paling penting adalah konsepnya. Itu apa? Konsep itu bukan, oh green, terus kemudian rumahnya dihijauin, semua catnya warna hijau, terus kemudian bikin taman yang rindang segala macam. Ya itu konsep, tapi orang lain juga bisa berbuat seperti itu. Jadi Anda harus menciptakan yang lebih dulu, lebih awal suatu konsepnya. Dengan konsep itu Anda bisa punya cerita. Kalau Anda sudah bisa punya cerita, artinya Anda sudah memberikan nyawa kepada produk itu. Sehingga produk itu bisa bercerita atau bisa menjual tentang dirinya tuh produk. Orang promosi tinggal mengemas ini. Orang markom tinggal mengemas bahasa komunikasinya. Kemudian seorang sales lebih mudah untuk menjualnya. Kenapa? Karena produknya sudah bisa menjual dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan suatu konsep kepada produk Anda? Tentu ini berkaitan dengan banyak hal. Yang saya bicarakan kali ini adalah konsep mengenai target market. Ada orang yang mau jualan, target marketnya adalah kos-kosan. Supaya apartemen ini atau dia mau bikin rumah kos-kosan. Apa yang harus diketahui dengan rumah kos-kosan ini? Jadi kita harus memenuhi orang-orang yang mau kos. Misalnya kita mau memenuhi target marketnya adalah anak-anak mahasiswa. Kita harus tahu kebutuhan anak-anak mahasiswa itu mau kos itu ngapain gitu. Ya, bukan investornya yang mau beli kemudian untuk ngekosin, tapi juga adalah mahasiswanya. Investornya juga penting sih. Siapa yang ngurusin nih? Siapa yang mengurusin kos-kosan ini? Ya, saya punya apartemen jauh, misalnya saya beli apartemen di daerah mana gitu, di luar kota. Terus kemudian saya sewakan untuk orang asing. Nah, developer atau untuk sewakan kepada siapapun, developernya harus tahu saya, masa iya saya ngurusin kontrakan saya itu untuk disewakan. Jadi kalau ada yang sewa saya datang, kalau nggak ada yang sewa saya balik lagi. Kan harus ada yang ngurusin itu semua. Ya, demikian juga dengan mahasiswa, supaya mahasiswanya mau ngekos apa nih? Wah, kalau di kos-kosan sini semua tersedia, ada nasi goreng gila, ada roti bakar, itu kan makanan-makanan mahasiswa. Ya, ada Indomie, ada apa segala macam, dan terutama ada wifi yang sangat kencang speednya. Wah, ini luar biasa, mahasiswa senang untuk kos-kos di situ. Ya, jadi pada saat kita mempromosikan, bukan mempromosikan juga kepada si investornya, tapi kita juga promosikan kepada target marketnya. Itu. Misalnya orang Jepang ya, banyak developer yang ingin target market orang Jepang. Waktu itu saya, sebelum saya dipanggil oleh satu perusahaan untuk membuat satu konsep untuk orang Jepang, saya sudah menyelidiki dulu apa nih, atau saya menganalisa atau saya mensurvei orang Jepang ini maunya apa sih? Bagaimana bentuk kamarnya, bagaimana keinginan dia, ekspektasi dia. Wah, pokoknya saya pelajari sehingga saya tahu apa ekspektasi atau keinginan daripada si orang Jepang itu. Nah, selain itu, selain konsep itu, kita juga harus punya konsep yang masalah dari strategi pemasarannya, bahasanya.
Kalau misalnya rumah kita memang ya modelnya itu, jenisnya itu, menangnya itu, harganya mungkin murah, ya kita bikin cerita lah terhadap itu. Waktu itu saya diajak diskusi di dalam forum grup diskusi dengan salah satu developer. Dia akan meluncurkan di Jakarta, dia akan meluncurkan produk itu, produk dia. Oke, saya ikut di sana. Akhirnya saya bilang, Pak, don't worry Pak. Anda hanya menyebutkan dengan Anda olah 4 magic word aja. 4 magic word ini penting buat Anda. Lokasi, Jakarta Barat misalnya. Harga, misalnya di bawah 1M. 2 lantai. Kemudian developernya siapa? Udah 4 magic word ini aja. Anda olah, Anda mainkan terus ini 4 magic word ini. Pasti berhasil. Ya. Kenapa? Konsepnya adalah dari sini, dari produknya. Produknya udah punya keunggulan, developernya punya keunggulan, harganya punya keunggulan, udah di konsep 4 magic word ini diolah, dimainkan. Alhasil pasti akan berhasil. Hasilnya memang berhasil. Ya demikian dari saya. Kita sambung lagi ya untuk acara produk karena cuma 7 menit. Karena ini hanya 7 menit. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hadapan Anda, dan sekali lagi saya baru belajar juga. Terima kasih. Salam properti. Hanya di Project.